warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kali ini bersama saya Sulfendrawati dari kelas 9D SMP 2 Margahayu dari Subrail 4. Di sini saya akan melakukan tugas leksam yaitu berupa tugas wawancara. Nah, di sini tema dari wawancara kami adalah tentang pemulihan. Segera disimak ya videonya. Selamat siang. Terima kasih kepada Bu Ainaya yang sudah berkenan hadir di program kita. Mari kita langsung ke topik utama, yaitu bagaimana Ibu melihat fenomena pembulian di lingkungan sekolah pada saat ini. Fenomena pembulian di lingkungan itu sangat mengkhawatirkan, terutama membuat sedih kami selaku guru. Itu fenomena yang luar biasa ya. Karena pembulian itu sebetulnya udah dari dulu kalau pembulian, cuman mungkin karena sekarang ada sosial media, jadi kita bisa lihat ternyata pembulian itu sekejam itu. Jadi fenomenanya itu sangat-sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan sekali. Terus mengapa menurut Ibu fenomena ini semakin meningkat? Apa yang menjadi penyebab utamanya? Yang pertama itu ada karena pergaulan yang tidak dibatasi. Kita harus bisa milih ya, kita berteman dengan siapa. Terus juga ada karena faktor dari sosial media. Sekarang kan gampang tuh mengakses apapun, kita bisa dapat Dari sosial media. Iya, dari sosial media, dan itu menjadi salah satu pemicu gitu. Ada kecemburuan sosial, itu bisa jadi dorongan juga. Terus karena ada merasa bahwa salah satu kelompok merasa paling kuat sehingga bisa membuli orang yang dirasa lemah. Terus ada juga dari faktor keluarga. Dari faktor keluarga juga itu termasuk yang utama, karena pendidikan yang utama kan ada di keluarga ya, ada di rumah. Itu harus ada kontrol dari orang tua juga, keterbukaan terhadap orang tua, bagaimana dia bergaul, berteman, itu orang tua harus tahu dia berteman dengan siapa gitu. Jadi pendorong-pendorongnya yaitu tadi kayak dari lingkungan pertemanan, sosial media, dan pola asuh juga. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi masalah ini secara efektif di lingkungan sekolah? Kalau di lingkungan sekolah itu, kalau BK biasanya ada pendekatan dulu. Pendekatannya tidak hanya kepada korban, tapi kepada pelaku juga. Kita harus cari tahu dulu apa penyebab pelaku itu bisa melakukan pembulian. Karena tidak semata-mata orang yang ngebully itu karena mereka merasa jago, tapi ada kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial itu kan bisa penyebabnya kayak dia karena kurang kasih sayang, sehingga dia mencari perhatian dengan seperti itu karena ingin dianggap sebagai orang yang berkuasa, ingin memiliki pengakuan gitu. Terus selain pendekatan juga ada keterlibatan dengan orang tua untuk pola asuh lah di rumah dengan di sekolah itu seperti apa, kita harus bekerja sama juga sama orang tua. Lalu, apakah ada peran orang tua dalam mengatasi masalah pembulian di sekolah? Ada seperti yang tadi Ibu sebutkan, peran orang tua juga itu sangat-sangat penting karena ya pendidikan yang pertama itu di keluarga. Jadi keterbukaan antara orang tua dengan anak itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi orang tua harus tahu juga tuh anaknya berteman sama siapa, nongkrongnya suka di mana, apa aja yang diakses di media sosial. Karena kalau di sekolah kan anak nggak 24 jam di sekolah, bahkan lebih lama di luar dan di rumah. Nah, segitu aja ya Bu. Terima kasih banyak kepada Bu Ainaya atas pandangan dan sarannya yang sangat berharga ini. Sebelum kita akhiri, apakah Ibu memiliki pesan terakhir untuk bagi para pendengar? Oke. Mungkin untuk para pendengar di sini, ketika kalian mendapat perlakuan pembulian,
tolong segera lapor kepada pihak-pihak berwajib. Kalau di sekolah segera melapor ke guru. Terus untuk yang merasa sebagai pelaku bisa juga langsung dikonsultasikan kepada guru dan segera aware gitu sama diri sendiri bahwa hal itu kurang baik gitu. Terus sama untuk teman-teman di lingkungan sekitarnya, jangan pernah takut menegur ketika melihat ada pembulian. Cukup segitu. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Ainaya atas wawancaranya yang sangat-sangat menginspirasi ini. Semoga dengan langkah-langkah yang tepat dan beberapa saran tadi, kita dapat menciptakan sekolah yang benar-benar aman bagi semua siswa. Itulah sekian wawancara dari kita pada hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan pada video ini, tolong dimaafkan ya.